Halo, selamat pagi siswa-siswaku yang tercinta. Ya ampun, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Bagaimana kabar kalian? Baik? Oh, baik ya. Andi gimana kabarnya? Kenapa kok sedih sekali terlihatnya ya? Ada apa? Oh, seperti itu. Jangan jangan begitu ya, Nak ya. Harus semangat, harus tetap semangat ya. Kita harus semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi kepada kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Apakah ada yang bisa membantu Ibu menjawab? Siapa yang tidak hadir? Oh, Mela. Mela kenapa? Oh, sakit ya. Baiklah kalau begitu. Ibu akan tulis untuk sakit. Apakah ada surat izinnya? Oh, sudah di meja. Oh, baik. Terima kasih ya. Oh, baik. Berarti hadir semua ya, kecuali Mela. Baiklah kalau begitu, Ibu akan melanjutkan kepada pembahasan materi sebelumnya. Apakah ada yang masih mengingat materi pembelajaran kita sebelumnya? Oh iya, Dandi, silakan, silakan. Ya ampun, bagus sekali Dandi. Kamu sangat hebat. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus fokus pada materi ini. Jadi mohon kepada kalian untuk memperhatikan Ibu secara baik. Jangan memikirkan hal-hal lain. Kita belajar bersama-sama di ruangan ini, kita berlatih di ruangan ini supaya kita sama-sama bisa menjadi orang hebat, menjadi orang yang sukses untuk orang tua kita nantinya ya. Semangat untuk kita semua. Baik, untuk hal ini Ibu akan memberitahu mengenai kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang akan kita lakukan. Kompetensi dasar yang kita akan gunakan adalah KI 1.3.1, yaitu mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Indikatornya adalah 31.1 menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan, 31.2 menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Lalu ada KI 4.1, yaitu menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Indikatornya 4.1.1 menyimpulkan sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan, 4.1.2 mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran. Jadi, materi pokok yang akan kita pelajari adalah mengenai surat lamaran pekerjaan. Seperti itu ya anak-anak. Jadi, mohon untuk kalian tetap memperhatikan apa yang akan Ibu sampaikan ya. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Ya, silakan. Hana? Oh, mengenai surat lamaran pekerjaan. Iya, baik. Terima kasih ya. Sudah cukup bagus. Yang lainnya, apakah ada yang bisa membantu untuk menjelaskan mengenai pengertian surat lamaran pekerjaan? Iya, Sinta, silakan. Nah, benar. Sudah cukup bagus dan itu sudah sangat lengkap untuk dijelaskan. Baik anak-anak semua, mohon perhatikan dan simak apa yang akan Ibu jelaskan ya. Jadi, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang digunakan ketika kita membutuhkan pekerjaan atau kita ingin melamar suatu pekerjaan, seperti di PT atau di kantor seperti itu ya. Kita membutuhkan surat lamaran pekerjaan untuk sebagai bahan pertimbangan, sebagai alat komunikasi kita, sebagai tanda tertulis atau tanda resmi bahwa kita mengajukan pekerjaan kepada PT atau kantor tersebut. Nah, unsur-unsur yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan itu terdapat seperti lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, begitu ya. Supaya lebih jelas, kalian bisa dapat melihat contoh dari teks surat lamaran pekerjaan itu di buku bahasa Indonesia yang kalian punya. Silakan dibaca terlebih dahulu, dipahami dan disimak dengan baik. Ibu juga akan menampilkan video mengenai surat lamaran pekerjaan di sebuah PT dan kantor supaya anak-anak lebih memahami apa yang Ibu jelaskan pada materi pokok kita hari ini. Jadi, manfaat dari kita membuat surat lamaran ini, lamaran pekerjaan, kita jadi lebih mudah atau lebih memahami dengan baik ketika nanti kita akan mengadakan melamar pekerjaan. Jadi kalian semua itu sudah memiliki bekal atau pengetahuan terlebih dahulu untuk membuat surat lamaran pekerjaan yang baik, benar, dan
pantas untuk kita berikan kepada tempat yang akan kita masukkan lamaran pekerjaan ini. Manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari itu sangat terasa nantinya ketika kalian sudah mulai untuk bekerja, kalian sudah mulai mencari pekerjaan kalian, sudah mulai berusaha untuk menghidupi kehidupan kalian sendiri ya. Jadi kalian harus bersungguh-sungguh dengan mempelajari hal ini supaya kalian sudah memiliki bekal nantinya ya. Baik, setelah kalian semua memahami teks yang ada di buku dan sudah melihat tayangan yang Ibu sampaikan tadi, silakan kalian membentuk kelompok. Dalam satu kelompok berisi 5 orang, jadi kalian harus membagi ya. Silakan dibagi terlebih dahulu. Setelah itu setorkan namanya kepada Ibu, karena Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah dan nanti akan dikumpul melalui grup WA. Lalu akan dipresentasikan di depan ketika pertemuan kita yang akan datang ya. Baik, setelah kalian membentuk kelompok, saat ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian kerjakan secara kelompok ya. Silakan kalian berdiskusi, bertanya jawab, dan kalian mengeksplor apapun itu mengenai surat lamaran pekerjaan ya. Tugas untuk kalian yang pertama adalah kalian membuat mengenai contoh surat lamaran pekerjaan untuk ke PT dan ke kantor. Kalian buat secara berkelompok, satu kelompok satu, lalu kalian kumpulkan ke grup WA, ke nomor HP Ibu, bisa juga melalui nomor HP Ibu, atau kalian buat dalam bentuk video, kalian unggah ke YouTube, lalu kalian kirimkan linknya kepada Ibu ya, mengenai cara-cara lalu struktur kalimat begitu ya. Silakan kalian buat, kalian lakukan dengan baik secara berkelompok. Ibu mau kalian mengerjakan secara berkelompok, benar-benar berkelompok, bukan seorang anggota dari kelompok yang membuat lalu kalian tinggal diam menerima secara jadi. Seperti itu Ibu tidak mau. Jadi kalian harus bekerja sama, membuat dengan baik supaya Ibu dapat melihat kontribusi kalian dalam kegiatan tersebut ya. Baik, apakah ada pertanyaan mengenai tugas yang telah Ibu berikan? Jika ada, silakan kalian bertanya saat ini kepada Ibu, supaya Ibu dapat menjelaskan kembali apa hal yang harus kalian pelajari atau kalian buat dalam tugas tersebut. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oh baik, sudah cukup mengerti? Baiklah kalau begitu kalian harus tetap bersemangat untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan, supaya kalian bisa membuat dan mendapatkan manfaatnya ketika nanti kalian sudah bekerja ya. Oh iya, mengenai tenggat atau batas waktu pengumpulan, Ibu berikan sampai minggu depan atau sampai hari Selasa depan ya. Untuk waktunya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Silakan kalian kumpulkan melalui grup WA kita, WA Japri ke Ibu, atau bisa secara langsung melalui link YouTube kepada Ibu ya. Baiklah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Apakah ada yang bisa memberikan simpulan atau menyimpulkan mengenai surat lamaran pekerjaan yang telah kita pelajari? Untuk yang bisa, Ibu silakan acungkan tangannya dan memberikan penjelasan mengenai materi yang telah kita bahas pada pembelajaran kita hari ini. Iya, silakan Sinta. Oh iya, terima kasih ya Sinta. Sudah cukup bagus. Kamu sangat hebat dalam memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya, apakah ada lagi yang bisa ingin menyampaikan pendapatnya? Oh, sudah cukup. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada minggu-minggu yang akan datang. Tetap semangat juga dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita telah diberi pemikiran dan pandangan yang luas untuk mengikuti pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semua. Selamat berjumpa di lain waktu. Dadah.